Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan, GBI Home. Shalom. Kayaknya baru Koko doang satu. Shalom semuanya. Haleluya. Kita mau merayakan ibadah perayaan Natal kita pada pagi hari ini. Saya yakin dan percaya semuanya bersuka cita di tempat ini. Amin. Saya minta semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau berdoa bersama-sama. Kita mau bawa hati kita. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau berdoa kepada Tuhan Yesus. Kita mau teduhkan hati kita sejenak kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kembali Tuhan pada pagi hari ini Bapa, kalau kami boleh ada di tempat ini bukan karena suatu kebetulan ya Bapa. Kami ingin merayakan Tuhan hari kelahiran-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini kami membawa segenap hati kami, segenap jiwa kami untuk memuji dan membesarkan nama-Mu Bapa. Biarlah Engkau bertata Tuhan di atas puji-pujian kami Tuhan. Dan kami boleh menyenangkan hati-Mu ya Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan pada pagi hari ini jemaat-Mu Tuhan boleh pulang membawa sukacita yang daripada Engkau ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau bawa hati kami Tuhan untuk masuk dalam penyembahan-Mu ya Bapa. Kami mau menyembah-Mu Tuhan di dalam roh dan kebenaran ya Yesus. Kami mau mengagungkan Engkau sebagai Raja kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tutup bungkus ibadah kami dari awal pertengahan hingga sampai pada akhirnya. Biar kuasa-Mu bekerja di dalam ruangan ini Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Saya mengundang Bapak Ibu untuk duduk kembali. Kita mau naikkan pujian ini sebagai ucapan syukur kita pada Tuhan. Sebab Dia Raja kita. Katakan alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, Hosana. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar bermulia. Dengan segenap hatimu naikkan pujian ini. Katakan Kau Raja kami Tuhan. Terima kasih. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Angkat tanganmu, katakan Hosana, Hosana, Hosana. Haleluya. Layak, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termu. Saya mau bangkit berdiri. Angkat tanganmu, katakan layak, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Kau Raja kami Tuhan, atas segala raja, nama-Mu besar bermulia. Sekali lagi naikkan pujian ini. Haleluya.
Raja kami Tuhan, Kaulah kekuatan kami, Kau Allah yang dahsyat, Kau Allah yang mulia. Kami sembah Kau Tuhan, haleluya. Terpujilah namamu Yesus. Hiara lama rama rama sande, hiara lama rama so. Oh Tuhan, Engkau baik, kami sembah Engkau, kami agungkan namamu Bapa. Engkaulah Raja kami, hiara lama rama sande. Yesus, Engkaulah Bapa kami. Mari kita berdoa syafaat. Bapa, terima kasih Bapa atas berkat yang Kau berikan kepada kami sepanjang hari-hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberkati dan melindungi kami. Bapa, saat ini kami mau berdoa untuk gembala sidang kami Tuhan, Bapak Niko Nyotora Harjo beserta keluarga dan para staf pengembalaan bawahnya Tuhan. Engkau yang memimpin Tuhan, Pak Niko beserta wakil-wakilnya Tuhan. Engkau yang mengurapi dengan urapan-Mu yang ajaib. Kami juga mau mendoakan Tuhan untuk pemimpin kami Tuhan, untuk ketua rayon dan cabang-cabang khusus Tuhan. Kami mau mendoakan juga untuk Gembala CK4 Bapak Weliar Kawuncu Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati dan mengurapi dia Tuhan, beserta para staf gembala-gembala di bawahnya Tuhan. Engkau yang senantiasa memberkati dan memakai dengan luar biasa lagi. Bapa, kami juga berdoa untuk gembala kami Bapak Emmanuel Stopo beserta Ibu Helen, beserta Andi, Debbie dan Abigail cucunya Tuhan. Engkau yang melindungi dan Engkau memakai keluarga ini menjadi berkat dan teladan bagi kami semua Tuhan. Kami berdoa juga untuk wakil gembala kami Tuhan beserta keluarga. Engkau yang melindungi dan memberkati Tuhan. Saat ini juga Tuhan kami mau berdoa Tuhan, membawa negara kami Indonesia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mau berkatakan damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku Tuhan. Engkau juga memberi kekuatan dan kesehatan kepada Indonesia Tuhan. Virus corona yang ada saat ini Tuhan dan penyakit-penyakit yang merajalela Tuhan, Engkau singkirkan dari negara ini Tuhan. Engkau juga membangkitkan negara kami dari perekonomian. Pulihkan Tuhan perekonomian negara kami Tuhan. Kami juga Tuhan berdoa untuk para menteri dan kabinet Tuhan, DPR, MPR, TNI dan Polri Tuhan. Engkau berikan kesepakatan Tuhan, kesehatan Tuhan, terutama Tuhan kepada Presiden kami Tuhan, Bapak Jokowi beserta wakilnya Tuhan. Engkau memberikan roh yang bijaksana Tuhan bagi pemimpin kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga tak berdoa Tuhan untuk Pentakosta ketiga Tuhan, yang mengakibatkan penuaian bagi jiwa-jiwa untuk nama-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk GBI, untuk COG, untuk ORU, untuk WIE dan IPT Tuhan. Bapak pakai lembaga-lembaga ini Tuhan, biarlah untuk menjadi berkat dan saluran Tuhan, saluran berkat untuk memenangkan jiwa-jiwa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan Pentakosta ketiga ini Tuhan dimulai dari Indonesia Tuhan ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat dan akan kembali lagi ke Yerusalem. Bapa, kami berdoa juga untuk generasi Yeremia yang dengan segenap hati Tuhan cinta mati-matian kepadamu dan hidup dalam kekudusan, sehingga mereka dapat
memenangkan jiwa dan dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Bapa, berkati juga jemaat GBI Home kali ini Tuhan. Kiranya Tuhan sembuhkan yang sakit, pulihkan yang lemah Tuhan, dan kuatkan mereka Tuhan, hiburkan juga dari kesusahan Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah kami semua Tuhan menerima berkat dan perlindungan-Mu Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin, saudara. Sekali lagi ya, saya mau sapa Bapak Ibu jemaat Tuhan. Shalom. Masih kuat berdiri, amin. Kita mau merayakan kelahiran Raja kita, Raja segala raja ya saudara. Kita mau naikkan pujian buat Allah kita. Haleluya. Biarlah yang bernafas memuji Tuhan. Bersukaria turut
biar kita boleh memuliakan nama Tuhan. Amin. Masih siap berdiri, amin. Coba lihat samping kanan depan belakangnya, katakan kita siap memuji Raja kita. Sebab dia telah lahir buat kita semua. Haleluya. Haleluya. Mari kita mau bersorak bagi Allah kita. Amin. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Dia itu firman Allah, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Haleluya. Kau Juru Selamat kami Tuhan, kami mau bersorak bagi Kau. Haleluya. Mari tepuk tangan di atas kepalamu Bapak Ibu. Yes. Katakan dia itu firman Allah. Dia itu firman Allah Yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sang Penebus, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu jemaat semua. Haleluya. Yes. Tiba saatnya kita mau mendengarkan puji-pujian dari WBI GBI Home Palem. Waktu dan tempat saya persilakan. Kita mau berikan tepuk tangan untuk WBI GBI Home. Haleluya. Shalom saudara yang dikasih Tuhan, kami dari WBI GBI Home Palem Galaksi akan mempersembahkan sebuah pujian. Muliakan Tuhan. Surga bergema, lahir Raja
Natal 2022 dan Tahun Baru 2023. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Natal, selamat menyambut Tahun Baru 2023, selamat ulang tahun GBI Home Palang Galaksi, dan selamat ulang tahun Bapak Gembala. Tuhan Yesus memberkati. Kami sekeluarga mengucapkan selamat ulang tahun GBI Home Palang Galaksi dan selamat Natal 2022 dan Tahun Baru 2023. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan selamat Natal tahun 2022 dan Tahun Baru 2023. Selamat ulang tahun GBI Home Palang Galaksi dan Pendeta Immanuel Sutopo. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Natal, selamat menyambut Tahun Baru 2023. Selamat ulang tahun GBI Home Palang Galaksi dan selamat ulang tahun Bapak Gembala. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan selamat Hari Natal 2022 dan selamat Tahun Baru 2023. Selamat ulang tahun GBI Home Palang Galaksi dan Pendeta Immanuel Sutopo. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Kami mengucapkan selamat ulang tahun GBI Home Palang Galaksi yang ke-14. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun pada Pak Immanuel Sutopo. Happy birthday, Grandpa! Shalom, Jemaat GBI Palang Galaksi yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Senang sekali hari ini sudah bisa merayakan Natal bersama-sama dalam ibadah ini. Dan kalau sampai hari ini Tuhan menyertai kita, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Saudara, tema Natal pada tahun ini adalah Yesus pembawa pengharapan baru. Saya berdoa di Natal kali ini tidak seorang pun putus pengharapan. Kita mendapat pengharapan baru, kita akan menyongsong tahun 2023 dengan penuh pengharapan. Karena mungkin dunia mengatakan 2023 itu tahun penuh dengan krisis dan lain sebagainya. Perang belum berakhir, krisis ekonomi, krisis energi, krisis pangan melanda dunia. Bagaimana kita anak-anak Tuhan? Satu ayat saya mau sampaikan. Maliaki pasal 3 ayat 18. Firman Tuhan berkata, maka kamu akan melihat perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Biar di masuk tahun yang akan datang ini kita sungguh-sungguh menjadi orang benar. Dan kita sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Nanti sudah akan melihat Tuhan akan buat perbedaan antara kita, anak-anaknya, murid-murid Tuhan Yesus, dan dunia ini. Tuhan akan buat perbedaan. Karena itu biar pada Natal kali ini kita diingatkan untuk kita makin sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kita mau menjadi murid-murid Tuhan yang sejati, yang berkenan kepada Tuhan. Sekali lagi saya mengucapkan kepada hambanya Bapak Pendeta Immanuel dan Ibu beserta seluruh pengerja dan jemaat GBI Palang Galaksi, selamat Natal dan selamat menyongsong tahun baru 2023. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah-limpah. Amin. Shalom saudara, kita mengenal apa yang disebut kehidupan profetik atau kenabian. Siapa saja sih yang bisa memiliki kehidupan profetik? Kitab Kisah Para Rasul menuliskan semua orang akan memiliki kehidupan profetik. Dalam Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas profetik untuk semua. Sebenarnya apa sih kehidupan profetik itu? Pada dasarnya, kehidupan profetik terdiri dari dua langkah. Langkah pertama menerima dari Tuhan. Ini bisa melalui kata-kata nubuatan, penglihatan, dan mimpi, termasuk mengenai hal-hal yang akan terjadi di masa depan. Setelah menerima, langkah kedua yaitu menyampaikan pesan Tuhan itu kepada orang yang tepat, pada waktu yang tepat, dan dengan cara yang tepat, baik melalui kata-kata maupun tindakan. Hal ini dinubuatkan dalam Yoel 2 ayat 28-29, di mana pada zaman akhir anak-anak, pemuda, dan orang tua akan dipenuhi oleh Roh Kudus.
Janji ini sudah digenapi dalam Pentakosta pertama yang dituliskan di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 17 di mana Roh Kudus sudah dicurahkan dan orang-orang percaya bergerak dalam pelayanan profetik. Hal yang sama terjadi juga saat Pentakosta kedua. Nah, ini saatnya di era Pentakosta ketiga kita percaya apa yang dialami murid-murid di Yerusalem dan di Azusa Street juga akan kita alami. Setelah mengetahui janji Tuhan ini, sebagai orang percaya yang dipenuhi oleh Roh Kudus, kita perlu menyadari bahwa setiap profesi dan panggilan Tuhan kepada kita semuanya adalah pekerjaan Tuhan dan memiliki nilai ibadah dan pelayanan di dalamnya. Saat kita merawat pasien, mengajar sebagai guru, atau membersihkan ruangan sebagai cleaning service, ketahuilah bahwa saat itu pun kita sedang melayani pekerjaan Tuhan. Jadi, jika kita melakukan pekerjaan tersebut sambil dipenuhi Roh Kudus, menerima pesan Tuhan, kemudian menyampaikan pesan itu sesuai kehendak Tuhan, maka sesungguhnya kita sudah memiliki kehidupan profetik di tempat kerja kita. Dalam langkah berikutnya, jika saudara terus membiasakan untuk tanya Tuhan dalam segala yang saudara kerjakan atau hadapi setiap hari, maka gaya hidup saudara akan menjadi gaya hidup yang profetik. Setidaknya ada 2 alasan mengenai pentingnya semua orang percaya memiliki kehidupan profetik. Pertama, kita perlu tuntunan Roh Kudus dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan, baik berupa tuntunan ataupun larangan. Sebagai contoh, sebagai pelajar kita bisa minta tuntunan Roh Kudus mengenai jurusan apa yang terbaik untuk kita ambil saat kuliah. Di sisi lain, kita yang sudah bekerja memiliki kemungkinan menghadapi orang-orang yang berniat buruk kepada kita, seperti menipu, memanipulasi data, korupsi, dan sebagainya. Roh Kudus akan memberikan kepekaan supaya kita menjadi waspada saat membangun relasi dengan mereka, dan kita tidak akan mengalami kerugian. Kisah Para Rasul pasal 5 menuliskan bagaimana Petrus melalui tuntunan Roh Kudus mengetahui kebohongan yang disampaikan oleh Ananias dan Safira. Kedua, komunitas kita memerlukan suara Tuhan. Tuhan mungkin memimpin kita untuk berada di suatu komunitas tertentu, melihat hal yang salah dalam komunitas tersebut, dan mendorong kita untuk menyatakan kebenaran Tuhan di sana. Menyampaikan pesan Tuhan untuk meluruskan hal-hal yang salah, dan menyampaikan kerinduan Tuhan dalam komunitas kita. Sekalipun mungkin orang-orang dalam komunitas tersebut belum mengenal Tuhan. Hal ini seperti Yeremia yang menegur bangsa Israel karena ketidakbenarannya. Yeremia membawa pesan kekudusan yang merupakan hal asing pada waktu itu, sama halnya pada zaman ini. Dalam hal ini kita dapat menegur rekan kerja yang korupsi atau menegur teman kuliah yang bermalas-malasan, atau bahkan hanya mengambil sikap berintegritas dan tidak mengikuti perbuatan buruk tersebut. Menjalani gaya hidup profetik menyadarkan kita bahwa realitas yang kita hadapi bukanlah sekedar kehidupan jasmani yang kasat mata saja, tetapi ada pula kehidupan rohani yang tidak kasat mata. Saat kita membiasakan untuk selalu tanya Tuhan, Dia akan melatih kita untuk mendengar suaranya, menuntun kehidupan kita kepada keberhasilan, atau bahkan menitipkan suara kenabian kepada kita untuk disampaikan kepada komunitas. Maka dari itu, nyatanya kehidupan profetik itu tidak seaneh yang dipikirkan oleh orang-orang di luar kelompok Pentakosta. Karena janji Tuhan bahwa Roh Kudus akan dicurahkan atas semua manusia. Ya, profetik itu untuk semua. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tadi pagi saya mendengar khotbah 1 menit lah. Sekarang kan kalau dengar khotbah banyak tuh ya di sosmed. Bahwa kita harus kasih kado kepada Tuhan. Ya kan? Kalau ada lahiran ya, tetangga kita lahiran, teman kita lahiran, kita pasti bawa kado untuk Tuhan. Amin. Ya begitu ya, kepada mereka. Nah sekarang adalah kado. Ya, Tuhan Yesus lahir, kata kita harus kasih kado buat Tuhan. Dan di firman itu katakan kado yang terbaik buat Tuhan itu adalah hidup kita. Karena Tuhan sudah memberikan hidupnya buat kita. Nah, dalam kesempatan kali ini saya merenungkan sebenarnya. Apa sih makna Natal ya buat saya selama ini? Makna Natal buat saya selama ini. Lalu saya diingatkan tentang firman Tuhan yang saya percaya Bapak Ibu sudah tahu, bahkan mungkin sudah hafal. Yohanes 3 ayat 16.
Multimedia bisa tampilkan nggak ayat ini? Saya mau Bapak Ibu bersama-sama saya baca firman Tuhan ini, Yohanes 3 ayat 16. Atau sudah hafal tanpa perlu multimedia lagi? Atau kita buka handphone suci kita nih? Handphone suci kan sekarang? Oke, ini ada layar suci sudah nampak. Kita baca sama-sama ya Bapak Ibu ya. Dengan suara yang keras, setuju? Oke. 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini 500 orang kok suaranya kecil banget ya. Sekali lagi yuk, semangat ayo. Semangat. 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, kalau renungkan firman ini, saya itu bilang Tuhan itu sangat baik. Sangat baik. Bapak Ibu mungkin ada yang datang ke tempat ini atau kemarin-kemarin, saya datang ke gereja nih karena saya yang mau. Karena dia. Karena saya lagi mau deketin dia, atau apapun alasan Bapak Ibu datang ke tempat ini, ke gereja. Tapi saya mau katakan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu hari ini ada di tempat ini beribadah bersama, saya cuma katakan itu karena inisiatif Tuhan. Karena inisiatif Tuhan. Saya sangat ketawa, sering ketawa dalam hati ya. Kalau ada orang bilang, udahlah kayak begini gak usah gereja-gereja. Udahlah kayak gini-gini. Saya sering ketawa. Saya cuma bilang, aduh sebenarnya bukan kamu yang pilih Tuhan, tapi Tuhan yang pilih kamu. Tuhan sudah memberikan kasih-Nya kepadamu terlebih dahulu. Jadi kalau saya merenungkan Natal, itu adalah kado terindah yang Tuhan berikan kepada kita adalah hidupnya Tuhan. Tuhan Yesus lahir ke dunia ini bukan dengan tanpa tujuan. Dia sudah tahu datang ke dunia ini mau ngapain. Kalau misalnya saya waktu dilahirkan mama saya ya, sekian-sekian lahir. Saya belum tahu tuh, saya mau ngapain saya belum tahu. Tetapi Tuhan Yesus waktu mau lahir, sebelum lahir, bahkan pada saat dia lahir, dia sudah tahu apa yang akan terjadi dalam hidupnya, apa tujuan hidupnya. Tuhan Yesus tahu pada saat dia lahir, dia akan memberikan hidupnya untuk saya, untuk Bapak dan Ibu semua. Dia sudah tahu memberikan hidupnya dengan nanti ada masa-masa di mana dia akan disiksa sampai disalibkan. Dia sudah tahu tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia ini, lahir pada tanggal 25 Desember, kalau kita rayakan Natal 25 Desember. Tuhan Yesus sudah tahu, aduh kalau saya pakai bahasa gampang ya Bapak Ibu ya, pakai bahasa gampang. Gua lahir buat mati nih. Mati bukan buat diri gua, tapi buat selamatin orang-orang. Nah kalau bahasa gampangnya gitu, buat selamatin si Ken-Ken yang nakal ini. Yang udah diselamatin, udah bertobat, dosa lagi balik lagi, dosa lagi balik lagi. Natal berbicara tentang kasih Tuhan Bapak Ibu. Tuhan yang berinisiatif mengasihi kita. Bapak Ibu, Tuhan Yesus lahir ke dunia ini. Pada saat Natal dia datang ke dunia ini untuk menebus dosa kita. Yang sepaham sama saya katakan amin. Setuju ya? Dosa kita. Siapakah kita ini?
Tapi Tuhan Yesus lahir ke dunia untuk menebus dosa kita. Tuhan Yesus lahir ke dunia ini untuk memberikan kita kesembuhan. Jadi kalau Bapak Ibu yang bilang, aduh hari ini lagi sakit-sakitan, terima kado Natal pada tahun ini. Bahwa Tuhan Yesus datang untuk memberikan kita semua kesembuhan. Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menanggung segala kelemahan kita, Bapak Ibu. Tanpa kita minta loh ya, sekali lagi nih. Saya mesti garis bawahi, keselamatan, kesehatan, kekuatan, tanpa kita minta Tuhan sudah berikan kepada kita di awal. Kutuk kita ditanggungnya pada saat dia lahir. Dia udah tahu, saya bakal menanggung kutuk si Ken-Ken. Jadi kalau saya katakan Natal buat saya sangat berarti, yes. Karena ini adalah kado yang Tuhan berikan buat saya. Padahal Tuhan Yesus yang lahir dari saya yang kasih kado kepada Tuhan, tapi itu kado yang Tuhan berikan kepada saya, kepada Bapak Ibu semua, bahwa Tuhan memberikan kepada kita semua keselamatan. Tuhan memberikan kepada kita kesembuhan. Tuhan memberikan kepada kita kekuatan. Tuhan memberikan kepada kita kelegaan. Setuju Bapak Ibu? Jadi menurut saya waktu itu merasa hidup saya, udah saya lewatin, hidup saya keras. Ya, dari tahun 96 cari uang buat kuliah. Waktu di awal dibayari oleh orang tua, sisanya untuk semesteran saya cari uang sendiri. Bagaimana mikir ya bisa membiayai kuliah. Hidupnya keras. Saya nggak berpikir satu saat saya akan menjadi seorang hamba Tuhan. Saya nggak berpikir saya punya karir kerja dulu yang cukup bagus sampai hari ini diberkati Tuhan. Maksudnya dengan karir saya sebagai seorang food blogger, nggak kepikiran sama sekali. Tapi dulu saya cuma berpikir apa depan saya. Saya jualan koran, saya jalan. Dulu ada koran ya Bapak Ibu. Sekarang koran udah susah. Ada koran bisa saya jualan, ada pisang goreng saya jualan. Hanya sesimpel itu pikiran saya. Tetapi ternyata Tuhan sudah merancangkan hal yang jauh daripada saya pikirkan. Itu Tuhan berikan kepada saya pada saat Tuhan Yesus lahir. Makanya saya bilang Natal memiliki makna bukan sekedar oke, ada pohon Natal, ada Santa Claus, nyanyi-nyanyi. Kalau tadi Abigail nyanyi depan saya Feliz Navidad gitu ya. Bukan sekedar itu yang kita dengar setiap tahun. Tetapi kalau saya merenungkan Natal, saya cuma bilang, oh, Tuhan Engkau baik, Engkau sangat baik. Yang jadi pertanyaan sekarang, bagaimana kita meresponi kebaikan Tuhan dalam hidup kita? Kenapa tadi saya bilang, yuk kita semangat, kita semangat. Kalau kita semua merasakan kebaikan Tuhan Bapak Ibu, apakah kita harus WL mengatakan yuk semangat, baru kita semangat? Di dalam beribadah, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, apakah harus WL katakan mari kita angkat tangan kita, mari kita tepuk tangan, baru kita angkat tangan dan tepuk tangan? Kalau kita merasakan kebaikan Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan sampai hari ini, bukankah sepatutnya kalau kita selalu bersemangat kalau berbicara tentang Tuhan, berbicara tentang kasih Tuhan? Bapak Ibu, saya seorang food blogger. Jadi saya kemarin ketemu nih, kalau saya mengatakan tentang wah makanan ini enak, saya di syutingnya, wah makanan ini enak bla 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 bla. Ya, restorannya bagus, makanannya enak, misalnya kayak gitu. Orang akan melihat, saya akan menyampaikan restoran ini bagus, makanannya enak. Orang-orang akan berduyun-duyun datang ke restoran itu. Kayak kemarin nih, saya nggak sengaja datang ke tempat yang saya habis review, ada follower saya, Ken, saya makan tempat ini loh, karena lihat video kamu. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya cuma bilang kayak begini, pekerjaan di dunia saya aja seperti ini bisa membawa orang.
Nah, kita yang sudah menerima keselamatan dari Tuhan, menerima segala kebaikan dari Tuhan, masa sih kita nggak mau ngomong ke orang, Tuhan Yesus tuh baik. Apa kita takut kalau kita ngomong itu, Tuhan, kalau ngomong sama dia, dikit-dikit Tuhan, dikit-dikit Tuhan. Saya cuma katakan, yes, sedikit-dikit apapun karena Tuhan. Semua yang ada sama kita, semua karena Tuhan. Saya cuma bilang kalau ada orang yang berkata, ini semua karena saya. Tuhan cuma tarik sedikit sarafmu di sini, hidupmu begini terus. Udah gak bisa kerja apa-apa. Jangan sombong. Benar, sedikit-sedikit harus Tuhan. Kalau tadi ada pesan profetik ya, mengatakan kita harus menjadi orang yang profetik, tanya Tuhan. Sedikit-sedikit tanya Tuhan, yes. Karena Tuhan begitu baik, kita harus sedikit-sedikit Tuhan. Sedikit-sedikit ngomong ini semua karena Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Bapak Ibu kalau renungkan, ya hari ini kita boleh datang keadaan yang baik. Ya kan? Seberapapun keadaan kita hari ini, saya nggak tahu Bapak Ibu mungkin hari ini lagi mikir besok gue mau makan apa, bayar cicilan gimana. Saya nggak tahu itu. Tapi kalau Bapak Ibu boleh hadir pada pagi hari ini dengan keadaan yang baik, sehat, bukankah itu semua karena kebaikan Tuhan? Apakah kita nggak bisa bersyukur dengan itu? Kita sudah melewati 2 tahun kemarin ya, di mana hidup dengan ketakutan. Waduh, keluar, ada orang bersin dikit kabur. Kita sudah tahu berapa mahal harga orang kalau dipakai ventilator. Tapi kita sampai hari ini bisa melewati itu semua, masih bisa bernafas dengan gratis. Bukankah itu kebaikan Tuhan Bapak Ibu? Jadi saya mau katakan, Natal itu berbicara tentang kasih Tuhan atas hidup kita. Kalau Bapak Ibu hanya menakar kebaikan Tuhan dalam hidup Bapak Ibu berdasarkan berkat yang ada, saya cuma katakan, terlalu kecil engkau memandang Tuhan. Kalau hari ini Bapak Ibu mungkin ada rasa kecewa sama Tuhan, Tuhan hidupku susah, aku sudah melayani, aku sudah beribadah sekian tahun, tapi hidupku kok gini-gini aja. Pahit, karena mungkin melihat Andi, kok begini Andi melayani ya. Kok melihat pelayan Tuhan yang ini kok begini ya, pahit datang ke gereja. Saya cuma katakan Bapak Ibu tolong lihat Tuhan. Tolong lihat Tuhan. Tuhan tuh begitu baik buat Bapak Ibu. Bahkan mungkin kalau Bapak Ibu tadi melihat orang, sekarang Bapak Ibu melihat diri sendiri. Kok hidup gua gak berguna banget. Kalau saya nih, seandainya saya ya, misal saya ngomong, kok tinggi saya hanya 150 cm. Kenapa saya gak bisa ganteng kayak artis-artis? Kok kenapa saya pernah dalam satu kondisi ya, ngelihat teman-teman saya dulu bekerja, sekarang dia jadi direktur, kok saya gak bisa jadi kayak seperti dia misalnya. Saya cuma bilang begini Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah dengar gak berapa tahun yang lalu saya pernah baca berita. Selagi zamannya pemain sepak bola ya, Wayne Rooney. Ada yang tahu Wayne Rooney? Yang tahu Wayne Rooney? Waduh, Pak Wisnu doang yang tahu. Wayne Rooney itu striker tim nasional Inggris, pemain sepak bola. Ya, dia di dalam berita itu mengatakan transplantasi rambut. Palanya sedikit, bukan sedikit lah, pokoknya tipis. Nah itu buat rambut aja dia sampai puluhan miliar. Bapak Ibu sekarang rambutnya tebal ya Bu? Coba Ibu hitung kalau misalnya kayak Wayne Rooney, berarti di tubuh Ibu sudah berapa miliar yang Ibu kasih? Iya kan? Hidup Ibu berharga loh Bu. Iya gak? Kita tahu sekarang ada istilah nih kalau lagi bercanda sama teman-teman. Wah tahu begini mah kita jual ginjal. Istilah itu tahu ya, saya pakai istilah di sosial media yang sekarang lagi tren. Ya jadi walaupun Bapak Ibu saat ini mungkin berusia cukup, tapi Bapak Ibu harus melek. Wah sekarang ini zamannya seperti ini Bapak Ibu. Ya jual ginjal, itu istilah yang lagi ngetren tuh beberapa waktu yang lalu. Wah tahu begini mah kita jual ginjal, emang ginjal lu berapa?
Pengertian jual ginjal itu kalau dalam sosmed tuh, wah itu harganya mahal. Bapak Ibu, kita semua punya ginjal yang utuh ya. Berarti berapa yang Tuhan sudah kasih ke tubuh Bapak? Ginjalnya utuh, rambutnya tebel, matanya keren Pak, nggak pakai kacamata kayak saya. Hidungnya, mau operasi hidung berapa duit tuh? Tuhan kasih sempurna buat kita. Saya cuma katakan Bapak Ibu semua, hidupmu berharga karena Tuhan mengasihi Bapak Ibu. Natal berbicara tentang kado yang Tuhan berikan, itu hidupnya Tuhan buat Bapak Ibu semua. Setuju? Bahwa Tuhan begitu mengasihi kita semua, sehingga Dia mau memberikan hidupnya untuk kita. Jadi setelah kita tahu bagaimana kebaikan Tuhan, semangat gak? Semangat, amin. Tahun 2023 saya berdoa, Home PG, Home Palem Galaksi, semangatnya luar biasa. Amin. Yes. Jangan pikir saya sudah senior, enggak. Senior-senior jiwanya harus muda. Ya Bu, Pak. Amin. Nah yang kedua. Yang kedua ini Yohanes 10 ayat 10. Oke, bantu tolong multimedia. Kita baca sama-sama lagi ya. Oke. Layar sucinya. Oke. Yohanes 10 ayat 10, 2, 3. Datang. Wah, ini udah semangatnya udah baru mulai. Saya ulangi lagi, Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kado kedua yang Tuhan berikan, kalau tadi adalah keselamatan. Kado kedua yang Tuhan berikan buat kita adalah harapan dan sukacita. Natal berbicara tentang harapan dan sukacita. Di sini jelas sekali Tuhan katakan, pencuri, iblis datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Dilanjutkan, Tuhan langsung katakan, aku, Tuhan datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saya sering merubah firman Tuhan ini. Saya cuma bilang, Tuhan datang supaya Ken memiliki hidup dan memilikinya dalam segala kelimpahan. Saya sering katakan itu. Mengafirmasi firman Tuhan ini dalam kehidupan saya. Bahwa Tuhan Yesus datang supaya saya memiliki hidup dan memiliki dalam segala kelimpahan. Bapak Ibu, kalau anak Tuhan hidupnya susah, buat apa Tuhan Yesus lahir? Buat apa Tuhan Yesus selamatkan kita? Saya selalu percaya begitu. Dulu belum kenal Tuhan, saya bilang sama teman-teman, lu kalau kerja keras, pasti lu punya duit. Pasti lu sukses. Dulu ya. Apalagi kita sekarang. Kamu punya Tuhan, kamu bekerja keras, masa iya Tuhan tidak memberkati? Jadi kalau Bapak Ibu saat ini bilang, kita ini ya, saya juga terkejut dalam 1 bulan 2 bulan terakhir ini kalau Bapak Ibu mendengar sosial media. Itu berbicara tentang satu kata tuh resesi 2023. Saya percaya pasti terjadi. Karena firman Tuhan katakan di hari-hari akhir ini ya memang begitu. Tetapi saya gak mau peduli. Bukan berarti gak mau tahu. Saya mau tahu resesi kayak apa sih. Tetapi saya tidak mau memfokuskan hidup saya tentang resesi. Karena kalau saya fokus ke sana yang ada adalah ketakutan, kekhawatiran. Hasil akhirnya apa? Saya nggak berani berbuat apa-apa. Tapi tadi pagi apa yang saya dapatkan dikonfirmasi oleh gembala Bapak Ibu semua tempat ini, Bapak rohani saya Pak Im, katakan, yang penting
Ya, resesi pasti terjadi. Tapi Bapak Ibu tahu gak? Tuhan pasti buat perbedaan buat hidup kita. Resesi bagi dunia. Tapi bagi anak-anak Tuhan itu adalah sebuah peluang. Bapak Ibu begini. Saya mau kasih satu kunci ya. Saya setiap ibadah kalau mendengar satu statement, satu firman, atau satu perkataan hamba Tuhan, atau WLA, katakan apapun yang begitu menurut saya bagus, simpelnya ngomong itu dah, bagus, saya langsung teriak kencang, amin. Karena saya bilang itu buat saya. Jadi kalau saya kadang-kadang kan tanya, teman-teman saya masih banyak yang belum kenal Tuhan. Kan kalau orang ramal lu gimana? Yang bagus gua aminin, yang jelek gua tolak. Sesimpel itu aja. Nah di dalam ibadah, coba Bapak Ibu kita belajar yuk. Kalau mendengar sesuatu yang baik, teriakan amin. Amin itu artinya yes itu bakal buat saya. Yes itu bakal buat saya. Kita makan dulu itu semua. Bapak Ibu dengar resesi langsung cari. Resesi itu apa? Dicari terus. Ya, dengar kemarin tuh ada apa? Ada sekeluarga meninggal di dalam rumah gak jelas gitu ya. Udah sekian lama dicari beritanya. Sampai istri saya bilang, lu ngapain cari gituan sih? Pentingannya apa? Kenapa tidak kalau ada firman Tuhan yang bagus, kenapa kamu tidak cari? Dasarnya apa? Ada firman Tuhan begini, dasarnya apa hamba Tuhan ini mengatakan bahwa tahun 2023 resesi, tapi bagi anak Tuhan itu adalah peluang. Kok gak cari, gak mau cari tahu, gak mau aminkan? Saya percaya itu. Saya udah dapat ini waktu pandemi 2020. Saya cuma katakan inilah saatnya anak-anak Tuhan akan berdiri. Saya bilang kepada teman-teman komunitas, saya berbicara kepada anak-anak rohani saya, pada adik-adik rohani saya. Ini waktumu, harinya sudah dekat. Tuhan akan buat pembedaan mana kambing, mana domba. Kenapa ada dasarnya? Aku datang untuk memberikan mereka hidup dan memilikinya dalam segala kelimpahan. Kita ngomong bahwa ini 2023 peluang bukan nggak ada dasar, bukan mengada-ada, bukan halu. Tapi karena kita memiliki Tuhan. Ada lagu yang sangat indah Bapak Ibu yang terakhir ini saya selalu nyanyikan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Bapak Ibu masih punya Tuhan. Kita masih punya Tuhan. Kalau Bapak Ibu melihat kondisi hari ini, kan saya buat makan aja nggak tahu besok mau makan apa. Hari ini keluar dari ibadah nggak tahu makan apa. Kalau Bapak Ibu katakan besok anak saya sekolah mau bayar pakai apa nggak tahu, mau tinggal di mana nggak tahu. Saya cuma mau katakan, Tuhan Yesus datang supaya Bapak Ibu punya hidup dan memiliki dalam segala kelimpahan. Bapak Ibu percaya resesi boleh terjadi saat ini, apapun yang terjadi di dunia semua. Tapi yang saya pegang, yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa Tuhan masih punya otoritas dan Tuhan pegang kendali atas semua kehidupan kita. Itu yang saya selalu pegang. Saya bukan berarti katakan ini kehidupan saya selalu di atas, tidak. Pada saat saya down, lagi goyang, pendeta juga manusia, bisa goyang. Yang paling penting adalah sebelum kita goyang atau apa yang kita makan. Kalau Bapak Ibu makan firman Tuhan, pegang kebenaran firman Tuhan pada saat Bapak Ibu lemah, yang keluar adalah itu. Pada saat saya lagi down, saya bisa katakan, aku punya Tuhan yang besar. Imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang
kemenangan darimu. Keren kan Bapak Ibu? Kita punya Tuhan yang hebat, punya Tuhan yang besar. Jadi pada saat Bapak Ibu saat ini mungkin kondisi apapun yang terjadi, Natal tahun ini Tuhan katakan, aku datang untuk memberikanmu hidup. Hidup bukan sekedar hidup biasa, tapi hidup yang berkelimpahan. Jadi kondisi apapun Bapak Ibu saat ini terjadi, katakan aja, Tuhanku besar, Tuhanku hebat. Saat Bapak Ibu punya itu, Bapak Ibu punya harapan. Yes, harapan yang bukan sekedar harapan halu, tapi harapan karena tahu Tuhan yang berjanji, Tuhan yang sanggup menepati. Dia bukan sekedar Tuhan yang sekedar ngomong berjanji tapi tidak bisa menepati. Tapi dia Tuhan yang pasti menepati janjinya. Yang diperlukan adalah kita tetap percaya, lewati proses. Tuhan bisa kasih instan kok buat kita. Tuhan, hari ini aku butuh ini. Blek, bisa dikasih. Bisa dikasih. Tapi ada juga begini. Kan kita sering dengar nih hamba Tuhan. Aduh, kita lagi butuh mobil, dapat mobil dikasih orang ya. Banyak yang dengar kayak gitu ya, hamba Tuhan ngomong gitu ya. Mau rumah dikasih rumah. Nah, Bapak Ibu mungkin begini. Bapak Ibu bakal punya mobil, punya rumah misalnya, segampang itu saya mikir. Tetapi Bapak Ibu tetap harus bekerja. Tuhan memberkati lewat pekerjaan, bukan yang instan. Tapi Tuhan mau kasih instan bisa gak? Bisa. Yang paling penting adalah Bapak Ibu percaya, mengimani, mengamini. Nah, saya rindu Bapak Ibu kalau kesini nih ya, setiap kalau Bapak Ibu siapapun hamba Tuhan yang berbicara yang bagus-bagus, Bapak Ibu semangat teriak amin. Jangan lihat hamba Tuhannya, tapi lihat Tuhannya, lihat firman yang disampaikan. Kita makan itu semua. Tadi udah senang saya, begitu saya menyanyikan sebuah lagu Bapak Ibu langsung respon. Yes, saya percaya 2023 Home Palem Galaksi akan berbeda. Amin. Akan lahir nih, kalau dibilang adalah generasi Yeremia. Bangkit anak-anak muda di sini. Ya, yang jadi WL, jadi singer, kalau nyanyi semangatnya, wah, seakan-akan nyanyi di 5.000 orang. Yang senior semangat, yuk saya bisa apa, yuk saya bisa apa. Berbeda, 2023 pasti berbeda. Waktunya sudah tidak lama lagi. Mau kapan kalau kita diem-diem aja. Mau sampai kapan kalau kita slow-slow aja. Mau sampai kapan kalau kita tetap seperti kemarin-kemarin aja. Percaya, Natal adalah kado terindah yang Tuhan berikan. Dia sudah berikan keselamatan. Dan dia bukan sekedar berikan keselamatan, dia memberikan harapan dan sukacita. Bahwa hidup kita diselamatkan punya tujuan, yaitu memuliakan nama Tuhan. Melalui apa? Kalau kehidupan kita biasa-biasa, bagaimana kita memuliakan Tuhan? Tetapi kita percaya Tuhan yang berjanji, Tuhan yang mengatakan bahwa kehidupan kita tidak akan biasa-biasa. Supaya apa? Kita bisa memuliakan Tuhan lewat kehidupan kita. Home Palem Galaksi akan berbeda. Amin. Yes. Jadi Natal berbicara tentang kado. Saya diselamatkan di Natal tahun 98. Itu momennya buat saya. Natal 2022 mungkin adalah satu momen buat Bapak Ibu yang tadinya mungkin ikut Tuhan, sudah percaya Tuhan, atau mungkin di sini ada yang seperti saya yang datang karena ada Natalan di Home PG sekedar mau datang. Atau semua jemaat yang sudah mengenal Tuhan. Yuk minta sama Tuhan, Tuhan aku mau berubah. Waktumu sudah tidak lama lagi, aku tahu. And this is the time, ini waktunya. Saya mau berubah Tuhan, karena saya tahu Tuhan sudah memberikan keselamatan dan Tuhan sudah memiliki maksud yang indah buat hidup saya. Cari itu, cari itu. 2023 akan berbeda Bapak Ibu. Akan berbeda karena dunia sudah mengatakan akan berbeda. Tetapi saya katakan anak-anak Tuhan akan lebih berbeda lagi. Yes? Yuk saya undang WL.
Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Yes, kami punya Tuhan yang besar, yang hebat. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Lebih lagi, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami mengagumi kebaikan Tuhan yang tidak dapat diukur oleh apapun. Tuhan, kasih-Mu terlalu besar. Engkau tidak memandang kami sebagai pribadi yang tidak layak, tapi Engkau memberikan hidup-Mu bagi kami ya Tuhan. Engkau mengasihi kami sedemikian, bahkan mungkin saat kami sendiri tidak mengasihi diri kami, orang tua kami mungkin tidak bisa mengasihi kami, saudara-saudara kami, sekitar kami, siapapun tidak bisa mengasihi kami, tapi Engkau mengasihi kami sedemikiannya ya Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih kalau Engkau lahir ke dunia ini, memberikan hidup-Mu bagi kami ya Tuhan, supaya kami yang harusnya binasa beroleh keselamatan, kami yang sakit disembuhkan, kami yang susah dihiburkan, kami yang lemah dikuatkan. Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu. Dan kami bersyukur kami memiliki Tuhan yang begitu hebat, Tuhan yang tetap pegang kendali atas dunia ini, Tuhan yang berjanji, dan janji Tuhan itu yang memberikan harapan bagi kami. Tuhan, terima kasih. Kami tahu saat dunia mungkin saat ini ketakutan, tapi karena kami anak-anak Tuhan akan dibuat beda oleh Tuhan. Kami akan diberikan pencerahan apa yang harus kami lakukan sehingga tahun 2023 adalah tahun kemenangan buat setiap kami. Tahun 2023 adalah tahun kemenangan buat setiap kami. Amin Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Tuhan akan buat perbedaan bagi setiap kami. Amin, amin. Sehingga kami akan berkata semua karena kebaikan Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan pada siang hari ini aku juga berdoa berkati gereja tempat ini, Home Palem Galaksi. Berkati Bapak rohani kami, Pak Immanuel dan Bu Helen. Tuhan berkati hamba-Mu ini. Kau pakai lebih lagi untuk pengembangan tempat ini bersama seluruh keluarganya, Pak Wisnu dan juga seluruh staf pelayanan tempat ini dan seluruh jemaat yang ada. Aku mau katakan, mengalami berkat Tuhan terus naik tidak turun, jadi kepala bukan jadi ekor. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Kau sungguh baik. Kami ucap syukur semuanya. Yang percaya bahwa tahun 2023 adalah tahun kemenangan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu semuanya, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Shalom. Saya mengingatkan kepada Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu semuanya sudah menerima candlelight kita? Karena sebentar kita akan merayakan memasuki candlelight. Kalau ada yang belum, mohon angkat tangannya untuk memberitahukan kepada panitia.
Kalau sudah semuanya terima, saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Oh, haleluya. Kami persilakan kepada Bapak Gembala dan Ibu Gembala untuk hadir ke depan, dan juga kepada Bapak Wisnu dan Ibu Susi untuk maju ke depan bersama dengan Bapak Gembala. Sambil pujian penyembahan menaikkan pujian Malam Kudus. Lampu boleh dimatikan. Oh, haleluya. Malam Kudus, sunyi senyap. Siapa yang belum lelah? Ayah bunda lah tinggallah terus jaga anak yang Maha Kudus, anak dalam malam, anak di dalam malam. Hai, lihatlah di Efrata. Hai, lihatlah di Efrata, terang besar turunlah, terang besar turunlah, waktu tentara semawi megah, waktu tentara samawi megah. Puji Allah sebab hikmatnya, puji Allah sebab hikmatnya. Lihatlah dunia yang gelap, lihat dunia yang gelap, lihatlah dunia yang gelap. Saudara, kita memegang lilin-lilin, walaupun lilinnya kayak baterai. Ambil waktu sejenak, ambil waktu teduh sejenak. Mari kita merenungkan kembali apa yang Tuhan telah lakukan sampai hari ini. Hanya satu kata yang saya dapat ucapkan, Engkau baik Tuhan, Engkau luar biasa. Hanya linangan air mata Tuhan mengenal akan kebaikan. Angkat tanganmu satunya, ayo kita sembah. Yesus, sikiara la mara 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 masande, kuraya la 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 sikiara la mara maso, kuraya la 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 sikiara la mara masai. Haleluya. Sikiara la mara mara Yara la mara 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 maso, Yara la mara mase, Yara la mara mara mara, Yara la
Oh Yesus, Kau baik Tuhan. Hanya lintangan air mata. Yesus. Bila kami mengungkapkan akan isi hati, tidak terasa air mata kami berlinang. Sampai hari ini Tuhan, Ebenezer, sampai hari ini Engkau menyertai hidup kami. Bahkan selanjutnya Tuhan, Engkau menjamin masa depan yang penuh dengan harapan. Amin Tuhan Yesus. Terima kasih untuk keluarga besar yang telah berikan untuk Home Palem Galaksi ini. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan, kemampuan, berkat dan semua kebaikan yang Engkau berikan. Kalau hari ini kami boleh merayakan kasih-Mu yang bertahan. Kalau gereja ini masih ada 14 tahun sudah Tuhan. Kalau kami boleh masuk Tuhan, Amin. satu sesi yang baru. Yes. Itulah yang orang dengung-dengungkan di tahun 2023, resesi. Tapi aku percaya bagi gerejaku Home Palem Galaksi, resesi itu artinya sesi yang baru. Amin. Sesi yang baru Tuhan. Ketika kami bangkit dan Tuhan memberi kemenangan bagi kami, kami akan berbeda, 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 berkat yang beda, kesehatan yang beda, kekuatan yang beda, panjang umur. Semua kebaikan itu dibedakan Tuhan dalam hidupku. Dan terima saat ini, terima perbedaan itu, terima perbedaan itu. Perbedaan itu. Katakan dari dasar hatimu yang terdalam. Katakan, mulai hari ini. Mulai hari ini. Aku berbeda. Aku berbeda. Aku berbeda. Aku berbeda. Aku berbeda. Aku berbeda Tuhan. Aku tidak akan sama seperti orang lain. Aku tidak sama seperti orang lain. Karena aku spesial. Karena aku spesial. Dibuat berbeda. Dibuat berbeda. Dalam hal kebaikan. Dalam hal kebaikan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk Natal hari ini. Untuk Natal hari ini. Kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih. Dari awal sampai akhir Tuhan, kami merasakan akan kehadiran pengurapan-Mu, kasih setia-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kami tahu Engkau yang Tuhan begitu luar biasa mau lahir di bumi ini. Satu tujuan-Mu untuk menyelamatkan kami. Biarlah kami Tuhan lebih lagi mengasihi Engkau. Mulai hari ini Tuhan, jadilah Engkau penguasa dalam hidupku. Terima kasih Bapa. Sebelum kami pulang, Engkau siapkan berkat-Mu di dalam hidup kami. Kita angkat kedua tangan kita. Biarlah damai sejahtera dan sukacita daripada Bapa di sorga, di dalam kasih sayang daripada Tuhan Yesus, penghiburan daripada Roh Kudus, menyertai kita mulai saat ini sampai Yesus datang kembali menjemput kita di awan, bahkan kita akan hidup bersama Dia kekal untuk selama-lamanya. Setiap kita yang percaya katakan amin. Mari bersama-sama perkatakan iman dalam Mazmur 91.
dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan melindungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat pelindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Mereka akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal namanya. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab aku. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin.